Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan jelaskan secara singkat bagaimana melaporkan laporan antara melalui Litab Dimas. Bapak Ibu sudah mendapatkan manual ini, pengisian laporan antara pada sistem Litab Dimas. Tinggal kita ikuti saja beberapa langkah yang ada di dalam dokumen yang sudah kami kirimkan. Pertama-tama, klik link yang ada di sini atau copy dan paste ke browser, maka akan terbuka nantinya tampilan seperti ini. Di sini ada dua format laporan antara, kemudian contoh laporan keuangan atau format laporan keuangan. Dan manual juga bisa diunduh di dalam link yang kami sudah tampilkan tadi. Setelah itu, download file ini ke komputer atau ke laptop Bapak Ibu ini. Dan selanjutnya setelah tersimpan di komputer atau laptop Bapak Ibu, diekstrak menggunakan WinZip atau WinRAR. Setelah itu, ketika Bapak Ibu sudah mengekstraknya, akan muncul di dalam folder format laporan antara penelitian 2025 ini ada dua file di dalamnya. Format narasi, pengumpulan data, satu lagi adalah ringkasan hasil sementara gitu ya. Ketika ini diklik, silakan buka format narasi pengumpulan data, file yang di-download tadi. Kemudian tinggal ikuti saja untuk mengisikan registrasi, proposal, ya, dan judul penelitian di sini, identitas tim peneliti, diisi juga pada tabel ini klaster apa, bidang ilmu apa, sumber dana sudah diisikan. Di sini yang perlu dipahami ada deskripsi kemajuan pada item A. Uraian di bawah ini hanya merupakan contoh, ini yang perlu kami sampaikan. Boleh saja tinggal menyesuaikan di sini ya. Kalau mau diedit, ditambah uraiannya silahkan. Berikutnya ada perkembangan proses penelitian pada item B. Ini juga yang ada dalam tabel ini merupakan contoh. Silahkan diikuti, disesuaikan ya. Untuk yang item nomor 1 sampai nomor 5 ini sudah kami sesuaikan tanggalnya. Dan ini nantinya manfaatnya adalah untuk mempermudah pengisian logbook yang ada di Litab Dimas. Jadi ketika ini sudah diisi, nantinya Bapak Ibu tinggal copy paste ya ke sistem Litab Dimas. Semuanya yang ada di sini silakan disesuaikan. Eh, Kemudian di sini ada bagian yang perlu dicantumkan nama ketua peneliti serta NIDN dan juga tanda tangan. Setelah itu yang part berikutnya, bagian berikutnya ini ada lampiran-lampiran. Pada lampiran ini silakan dilampirkan dokumen terkait ya. Ya ada kaitannya dengan kontrak penelitian, di dalamnya ada SPTJB, SPTJM, BAST, dan seterusnya ya. Kemudian dokumen surat tugas atau surat perjalanan dinas dan narasi perjalanan dinas jika memang melakukan pengumpulan data di lapangan. Dokumen foto observasi, jadi yang untuk turun ke lapangan tentu ini penting untuk dilaporkan. Dan wawancara FGD misalnya, atau tes instrumen, penelitian, atau misalnya yang library research, ya silahkan disesuaikan misalnya berkunjung ke perpustakaan, mengumpulkan referensi, mengerjakan beberapa hal pengumpulan data di perpustakaan, silakan dikirim foto nantinya untuk dilampirkan di sini. Sekali lagi adalah untuk memastikan bahwa memang ada progres yang ingin dipastikan di laporan antara. Ini bagian yang pertama tadi terkait dengan narasi pengumpulan data. Kemudian satu lagi ada ringkasan hasil penelitian atau pengabdian atau kegiatan publikasi ilmiah yang sifatnya ini adalah temuan sementara. Jadi ringkasan temuan sementara, belum final ya. Silakan diisi juga di sini seperti tadi itu ada nomor registrasi, kemudian di sini sesuaikan kalau penelitian ya penelitian, kalau pengabdian ya pengabdian, atau publikasi ilmiah, judul silakan dicantumkan di sini, kemudian tim dituliskan di sini, pada bagian ini tinggal dituliskan sesuai klaster, bidang ilmunya, kajian risetnya
atau pengabdian yang bidang apa gitu ya. Dan sini sekali lagi ini adalah ringkasan hasil penelitian atau pengabdian atau publikasi ilmiah sementara. Jadi ini yang sebenarnya sudah ada dalam proposal Bapak Ibu, tinggal ditambahkan nanti ringkasan hasil sementara yang ada di sini. Kemudian ada daftar pustaka perlu disesuaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang nantinya setelah diisi ini jangan lupa ada satu lagi laporan keuangan yang ada di sini. Ini juga nanti perlu diupload di Litab Dimas ya. Ketika Bapak Ibu buka ini, maka akan muncul contoh seperti yang ada di manual. Nah, apa yang harus dilaporkan sekali lagi nantinya SPTJB, SPTJM. Dua dokumen ini bisa diunduh di dalam kontrak. Di sini linknya. Ketika link ini diklik, Bapak Ibu, atau copy paste ke browser, maka akan ditampilkan nantinya dokumen ini. Jadi dokumen kontrak BAP, BAST, kwitansi dan seterusnya ya. Silakan dicari di sini nama Bapak Ibu, kemudian dipastikan nantinya bisa dibuka. Ketika ini dibuka Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, ada surat pernyataan tanggung jawab belanja. Ini yang nantinya dalam laporan keuangan sementara khusus bagian ini, yang bagian yang lain tidak perlu diinikan. Jadi silakan misalnya di screenshot khusus bagian sini, atau misalnya yang punya tools ya untuk mengedit PDF bisa diambil juga khusus. Jadi ada dua dokumen ini, surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ada di sini, kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Dua dokumen ini saja dimasuk di sini, SPTJB, SPTJM. Yang ketiga RAP. Nah, jadi misalnya seperti ini Bapak Ibu, di justifikasi anggaran penelitian atau ditampilkan itu, kemudian surat pernyataan tanggung jawab belanja perlu dilampirkan, tambah surat pernyataan tanggung jawab mutlak tadi ya, satu lagi ya, itu perlu ditampilkan juga. Kemudian bukti-bukti pengeluaran. Bukti pengeluaran di sini lampirannya. Saya ada eh, apa namanya? Di RAP itu katakanlah ada rapat siapan tanggal sekian, ada pengeluaran snack ya, ini lampirkan bukti pembelian snack dan seterusnya. Ini sedapat mungkin ada, dan sesuai arahan dari SPI penelitian pun sedapat mungkin juga ada lah ya faktur yang dilampirkan di laporan keuangan. Bapak Ibu sekalian, setelah nantinya diisi dokumen narasi pengumpulan data dan ringkasan hasil penelitian sementara dan juga laporan keuangan sudah diisi, sudah dilengkapi semua. Berikutnya adalah menguploadnya ke Litab Dimas. Dibuka Litab Dimas, kemudian setelah terbuka tuliskan email dan password. Ketika Bapak Ibu sudah bisa login, selanjutnya akan terlihat seperti ini tampilannya. Klik di bagian peneliti di sini, kemudian klik proposal, berikutnya pilih proposal Bapak Ibu di tahun 2025, dan akan muncul tampilan seperti ini. Klik yang pertama adalah di bagian logbook ini, selanjutnya kita isikan beberapa tahapan yang sudah dituliskan di dalam tabel yang ada di dokumen, yang sudah Bapak Ibu download dan isi. Klik tambah di sini, kemudian sesuaikan dengan tanggal yang tadi sudah diisikan di dalam tabel, katakanlah 28 bulan 7 2025, tinggal dirubah sini. Kemudian nama lokasi kegiatan, tadi tertulis di sini Winaraniri, nama kegiatannya katakanlah sini adalah penandatanganan, sampai di sini silakan di paste ke sini, ini tadi di paste ke sini. Kemudian deskripsi kegiatan ini silakan di copy, kemudian di sini tinggal di paste. Untuk yang ada di sini ada teknik yang bisa dipilih ya, jadi disesuaikan saja. Kalau misalnya nantinya Bapak Ibu ada di formanya diskusi ya, tinggal diganti begini, tinggal dipilih, kita melakukan observasi. Di sini ada berkas file, silakan di sini pilih file yang ingin diunggah. Saya kaitannya dengan penandatanganan kontrak, maka di sini diuploadlah dokumen kontrak yang sudah Bapak Ibu download tadi dari link yang, dan itu sekali lagi bisa dilihat linknya
di dalam manual. Jadi ini diisikan apa namanya, ketika sudah diisikan jangan lupa untuk tombol simpan, maka akan muncul tampilan di dalam logbook seperti ini. Dan tinggal ditambahkan lagi, lihat lagi dokumen yang sudah Bapak Ibu isi sebelumnya di format narasi di sini. Ini tinggal diisikan sesuai dengan isian di dalam tabel di sini. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah logbook ini diisi, di bagian laporan dan keuangan di sini, silakan dibuka. Kemudian di sini ada tampilan laporan antara. Di sini yang diunggah adalah gabungan dari narasi ini yang disatukan dengan ringkasan hasil penelitian. Jadi dua dokumen ini disatukan, kemudian diunggah ke sini. Cara mengunggahnya adalah choose file, pilih dokumen yang sudah Bapak Ibu simpan, ya. Kemudian berikutnya adalah klik yang di sini. Jangan lupa untuk mengklik di sini. Jadi ketika ini sudah diklik, setelah ini tadi dipilih, kemudian diklik sini, maka itu akan berubah menjadi tersim. Untuk laporan keuangan, seperti yang sudah kami tampilkan sini, prosesnya sama. Jadi kalau di dalam manual, pilih dokumennya dari komputer atau laptop Bapak Ibu. Kemudian ketika sudah muncul sini dokumen yang dipilih tadi, jangan lupa untuk tekan upload atau simpan dokumen yang ada di sini. Maka tugas Bapak Ibu nanti sudah selesai di tahap ini. Demikian Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan semoga kegiatan pelaporan antara berjalan dengan lancar. Kegiatan semuanya yang sudah dibiayai oleh negara ini bisa kita pertanggungjawabkan secara akuntabel. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.